Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Farisa Trestari, mahasiswa S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram. Izinkan saya memulai ini dengan sebuah pernyataan. Tidak semua pahlawan kehilangan nyawanya saat bencana. Ada yang tetap hidup, namun suaranya tidak pernah terdengar, dan itu adalah perawat. Ketika sirine ambulan berbunyi, mereka berlari menuju lokasi. Ketika masyarakat mengungsi, mereka berbondong-bondong mendirikan posko-posko kesehatan. Dan ketika keluarga korban menangis, mereka menjadi orang pertama yang menenangkan. Namun, ketika rapat penyusunan kebijakan dimulai, kursi untuk perawat tiap kali kosong. Kondisi ini sangat ironis, bukan? Orang yang paling memahami penderitaan korban justru yang paling jarang diminta untuk menentukan sebuah solusi. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita tahu di negara kita, di Indonesia, kerap kali terjadi berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, hingga cuaca ekstrim yang memaksa jutaan warga untuk mengungsi meninggalkan rumah mereka. Setiap bencana ini terjadi menyisakan sebuah pertanyaan. Apakah kita akan sibuk menyelamatkan ketika bencana itu datang? Ataukah kita mulai menyusun sebuah kebijakan yang mampu menyelamatkan jutaan nyawa sebelum bencana itu terjadi? Hadirin yang saya hormati, menurut WHO, ada lebih dari separuh tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh dunia adalah perawat. Dan di negara kita, di Indonesia sendiri, ada lebih dari 600.000 perawat yang tersebar hingga ke pelosok-pelosok desa. Artinya apa? Artinya, tidak ada profesi kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan dengan perawat. Saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir sejenak. Jika kita bisa mempercayai perawat untuk menyelamatkan jutaan nyawa dalam hitungan detik saja, lalu mengapa kita masih ragu untuk mempercayai mereka mengambil bagian dalam menentukan manajemen keputusan dalam menangani bencana? Masalahnya di sini bukan karena perawat tidak mampu, tetapi ada pada sistem kita, sistem yang masih melihat perawat sebagai pelaksana saja. Padahal pada abad ke-21 ini, perawat dituntut untuk menjadi pemimpin, pemimpin pelaksana, pemimpin inovasi, dan pemimpin perubahan. Hadirin yang saya hormati, perubahan tidak hanya cukup dengan kritikan saja. Perubahan membutuhkan aksi nyata. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, dengarkan suaranya. Dengarkan suara perawat, suara yang lahir dari pengalaman nyata, dari tangan yang merawat korban, dan dari langkah kaki yang menyusuri lokasi bencana. Yang kedua, berikan ruang bagi perawat untuk hadir dalam setiap forum penyusunan kebijakan manajemen bencana. Jangan membuat kebijakan tanpa melibatkan mereka yang akan menjalankannya. Yang ketiga, percayakan perannya. Percayakan peran perawat sebagai pemimpin perubahan, bukan hanya sebagai pelaksana. Karena ketika pengalaman nyata bertemu dengan kewenangan membuat kebijakan, yang lahir bukan sekedar aturan, tetapi harapan. Harapan bagi keluarga, harapan bagi korban, dan harapan bagi Indonesia agar menjadi negara yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Terakhir, saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat satu hal. Bencana tidak akan memilih siapa korbannya, tetapi kita bisa memilih siapa yang akan kita libatkan dalam menentukan solusinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.